Hihi. Siratal Mustaqim, hey, step it out the righteous way. Sending good vibration all to the nation, day by day. So me happy start, Seru banget. step it out the righteous way. Halo, selamat malam kawan-kawan bercerita. Kembali lagi bersama saya, Sarah Monika di acara Bercerita, berbagi cerita di balik berita. Luar biasa ya, berita baru tuh dalam 2 malam berturut-turut bikin talk show bercerita. Semalam kita udah ngobrol dengan Mbak Sadia Ma'ruf, dengan hostnya Davida, dan malam ini kita akan berbincang-bincang dengan Ras Muhammad. Hebat kan? Malam. Dan saya lihat para fansnya Ras Muhammad sudah siap untuk masuk live di berita baru ini. Jadi sebenarnya karena minggu lalu itu ada kesalahan teknis dan harus reschedule, tapi tidak apa-apa, justru malah bisa dengan saya jadinya Bang Ras Muhammad ini. Teman-teman pasti udah pernah dengar nama Bang Ras Muhammad. Dia seorang musisi, seniman reggae, dan barangkali kita bisa sebut beliau seorang spiritualis reggae. Dan nama beliau justru lebih terkenal di dunia internasional, tapi juga dan di Indonesia sendiri tentunya. Dan saya sangat optimis nih dengan malam ini kita berbincang dengan Ras Muhammad. Sebelumnya dengan Mbak Yeni Wahid kita juga pernah. Jangan-jangan minggu depan kita akan ngobrol nih sama Presiden Jokowi. Tapi ya itu dia harapan. Tapi sebelumnya saya lebih pengen ngobrol dengan Agnes Monica sih, yang marganya sama dengan saya. Oke, kita tunggu dulu mana Bang Ras Muhammad. Kita akan tunggu untuk di-invite. Mana ya? Halo. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, senang sekali bisa mengobrol sama Bang Ras Muhammad. Akhirnya malah sama saya ya jadinya. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya tadi sempat lihat broadcast Mbak. Mbak juga bisa ngelawak juga ya. Ini kayak wartawan atau komedian? Itu bakat alami kali ya. Asik. Bang, ini kita akan ngobrolin sebenarnya kalau dari judulnya itu kan Satrio Perjalanan Spiritual Reggae Ras Muhammad. Jadi nanti akan juga dibahas mengenai album terbarunya ya, Bang Ras. Iya, kurang lebih begitu. Nah, berangkat dari latar belakang Bang Ras kan lebih banyak pendidikannya juga di Amerika ya, kemudian mungkin terpengaruh, maksudnya mendapat inspirasi musik reggae di sana. Nah, barangkali bisa diceritain nih ke kawan-kawan bercerita, apa proses awalnya gimana sih kemudian terjun ke dunia reggae gitu, Bang? Awalnya sih emang sudah cinta dengan musik dari udah semenjak ya SD lah. Mungkin dari semenjak saya dan juga sepupu pas itu patungan untuk beli album Nirvana yang Nevermind, mulai dari situ sih. Itu titiknya dari jauh situ. banget tuh dari Nirvana kemudian ke reggae. Itu gimana tuh? Sebenarnya sih emang saya latar belakangnya emang cinta segala bentuk musik dan ya? warna musik ya. Iya, tapi untuk secara personal untuk saat ini dan udah hampir mencapai 2 dekade, alhamdulillah saya berekspresi yang paling pasnya itu dengan musik reggae secara formatnya ya. Itu, tapi selain itu saya juga mengambil influence dari beberapa genre dan kultur-kultur lain dan saya coba terapin karena kalau saya hanya terbatas dengan hanya musik reggae kayaknya itu ada penyempitan di dalam kreasi atau enggak ekspresi saya sih. Tapi pertama kali manggung itu pas umur 14 tahun, itu gigs pertama. 14 tahun? Dan pas itu ada pas umur 14 tahun pas itu, dan itu emang kita bandnya band rock tapi elemennya ada elemen reggae, ada elemen hip hop dan selainnya gitu. Mulai dari situ sih. Okay. Nah, kalau nggak salah nih Bang, ada kutipan dalam wawancara dengan CNN tuh tahun 2015 bahwa Bang Ras mengatakan reggae justru yang memilih Bang Ras gitu. Itu gimana tuh maksudnya? Itu karena banyak ya, kalau bisa sebut kalau di dalam pesan-pesan dan juga nilai-nilai reggae itu kayak saya seperti ada terpanggil dan ada menarik. Bukan ketertarikan ya, tapi ada kayak daya tarik tertentu dari musik reggae itu sendiri gitu. Ada sesuatu yang istimewa, sesuatu yang sangat spesial banget dari musik reggae. Tapi kalau untuk musikalitas saya awalnya dengan kayak ngeband dan selainnya itu saya cinta dengan rap.
Tapi Hmm? saya bukan seorang rapper. Saya Ya. suka bernyanyi, tapi bukan seorang penyanyi. Namun ada salah satu teknik vokal di dalam musik reggae, yaitu namanya DJ, atau itu bisa Hmm? disebut bahasa Jamaika sebagai rapper. Hmm? Dan pas sekali untuk dengan apa yang saya sukai lah, bisa disebut. Nah, mulai awalnya dari situ sih. Jadi semacam kayak panggilan, oh, ini emang pas banget. Jadi Oke. udah deh, diterusin. Tapi ini menarik ya Bang, maksudnya kalau kalau ditelusurin apa sih yang kemudian uh, justru ketertarikannya bukan dari Bang Ras dulu ya, tapi reggae itu yang punya daya tarik untuk Bang Ras kemudian menekuni reggae. Itu seperti Iya, apa kalau misalnya dijelaskan apa ya, secara mungkin pengalaman apa yang dirasakan gitu loh Bang tentang daya tarik itu. daya tariknya gimana ya? Eh, wow, pertanyaannya Ini sebenarnya semacam sebenarnya udah pernah deh. enggak, ini kan kayak Gimana ya? wahyu gitu kalau Iya. diibaratin tuh panggilan ilahi gitu ya. Iya bisa disebut begitu sih kurang lebih. Tapi Hmm. di dalam perjalanan karya saya Hmm. untuk kayak berkreasi, untuk berekspresi, saya tidak Hmm. di luar dugaan sama sekali. Tidak di dalam alam khayal pun juga tidak masuk bahwa menjalani pada awalnya musik reggae ini Hmm. bisa sampai saya diundang ke Jamaika gitu. Saya Ah, iya nggak ada iya. bayangan. Jadi itu kayak salah Heeh. satu daya magisnya sendiri sih. Itu mungkin yang Wow. bisa saya jelaskan sedikit ya. Hmm. Iya iya. Kayak kayak bagaimana ya? Kalau saya tuh awal-awal dari mendengarkan musik reggae, apalagi mendalaminya ya, saya itu Hmm. selalu membayangkan diri saya sebagaimana di saat saya berada di Kingston menyanyi di Hmm. depan orang-orang Kingston gitu. Saya Hmm. selalu bayanginnya gitu. Makanya pas tahun 2015, alhamdulillah pas itu saya diundang oleh Dinas Hmm. Pariwisata Jamaica untuk Earth Hour Concert. Pada saat saya konser di Kingston, saya memperkenalkan diri. Lalu saya bilang, ini baru pertama kali saya secara fisik ke Kingston, Jamaica sama orang sorak. Wah, Gitu. Itu salah keren satunya banget. sih. Karena emang setiap kali Hmm. saya dengerin reggae, itu Hmm. kayak saya emang ya secara spirit atau disebut khayal dan imaji emang ya itu berada di Kingston gitu. Tapi nggak Hmm. pernah kayak gue harus ke Kingston nih, gue harus ke Kingston. Tapi emang udah di sana gitu. Dan mereka nanya, Heeh. kamu kok geraknya kok kayak orang-orang kita ya gitu. Nggak Heeh. tahu juga gitu. Jadi Ini kira-kira kamu naturalnya belajar kayak dari mana? mereka gitu Nggak ya. tahu juga gitu. Ya kayak mereka gitu. Mereka, Heeh. "Oh, ya, nggak tahu juga gitu. Menarik. Jadi itu awal kemudian berhubungan dengan kawan-kawan Jamaika ya yang apa Hmm. berpengaruh terhadap musiknya Bang Ras. Iya, itu pada saat sekitar tahun 2001, 2002 itu betul-betul Oh, eh, berarti masih kuliah fokus dong ya itu. banget. Mas, Mas. iya ketahuan Heeh. umur dah. Cah. Iya, saya juga tahu ulang tahunnya Bang Ras kapan. Oh gitu. Akhir Ya, bulan ini. tahu Anda. Ada di Google Bentar kok. lagi. Ya, jadi kawan-kawan bercerita Bang Ras ini sebentar lagi ulang tahun di tanggal 29 Oktober kan Bang? Saya nggak Iya nyebut betul, tahunnya kok. 29 Oktober. 1995, C gitu. Oke, percaya. Nah, kemudian gimana tuh Bang ceritanya mau menggimbalkan rambut? Apakah ini sebagai identitas sebagai seorang reggae gitu atau ada alasan yang lain? Awalnya sih sebagai identitas orang Hmm. reggae, sebagai Hmm. identitas, sebagai identitas. Namun lebih menelusuri lebih dalam dengan pergerakan Rastafari dan selainnya bahwa Hmm. emang Hmm. rambut gimbal juga ada di Indonesia, gitu kayak di Hmm. Didi, Hmm. Hmm. Didi Yang dan Iya, selainnya iya, gitu. iya. Ah, benar-benar. Mhm, Terkait dengan tradisi mhm. itu ya. Iya, terkait dengan tradisi. Nah, tapi di sini katanya Bang Ras bilang bahwa itu juga punya alasan spiritual tuh Bang gimbalin rambut. Kalau ya pada awalnya sih, pada Hmm. awalnya. Namun sekarang rambut ya saat ini hanya sebagai style. Oh gitu. pada Pada awalnya awalnya gitu. Karena sebagai waktu dulu style. kayak kekeh, Heeh. pas itu kekeh banget, nggak akan potong Heeh. rambut, nggak akan potong rambut, nggak akan Oke. potong rambut. Namun saya mengalami ada kayak rebirth atau Hmm. Ya, ya. fitrah lah, lahir kembali dan alhamdulillah pas itu 2018 umroh dan seperti itu potong rambut, jadi itu saya ngerti Jadi emang.
ini rambut, rambut. Oke. Tapi mungkin Jadi, ada beberapa orang kayak emang aspeknya kayak, oh ya rambut gimbal gue tuh kayak antena biar bisa cari-cari frekuensi. Ya itu sah-sah aja sih kalau mereka kayak gitu. Gitu. menarik, menarik, menarik. Bang, ini nih terkait dengan musisi idolanya katanya gentleman nih Bang, penyanyi reggae asal Jerman. Iya, Hmm, gentleman, ya, gentleman. gentleman, Kalau kalau gentleman, kalau oke. kalau lafal kalau Inggrisnya kan gentleman, kalau lafal Ya, Jamaica itu gentleman, gentleman. TL gentleman. jadinya KL. Hmm, Iya, kalau bilang oke. battle bilang buckle. Jadi Buckle. barangnya gentleman. Iya, Wow, saya belajar linguistik ini ya, linguistiknya Jamaika. begitu. Bang, itu nah Jamaican patois. terkait dengan band tersebut, apa sih pengaruh terbesarnya dengan karir reggae-nya Bang Ras? Untuk Tilman, Abang Ya, Tilman, sih gitu. Nama Abang aslinya Tio. beliau itu Tilman. Jadi Ya, emang selain influence saya untuk vokalis ya, ada mm-mm, almarhum namanya Garnet Silk, selain Bob Marley mm-mm, juga, tapi ada juga Sizzla, ada juga Damian Marley, anaknya Bob mm, Marley, ya, dan habis itu Jengkelman. Jengkelman itu emang ada sesuatu daya tarik tertentu, kayak pertama kali dengarnya, wah ini orang keren juga ya. Dan itu pertama kali dengerin sih di Brooklyn. Dan pas dicek, ini lagunya siapa sih? Lagunya Gentleman gitu. Pas dicek, eh, loh, kok kulit putih? Loh, kok dari Jerman? Loh, kok botak gitu? Kayak kaget sendiri gitu. Tapi oh ternyata iya, emang di dalam karya dia emang keren banget karena dia sangat di-approve dan juga diacungin jempol untuk dunia reggae, apalagi di Kingston, Jamaica ya. Itu salah satu inspirasi bahwa beliau itu tidak pernah putus jembatan antara Kingston, Jamaica dan juga dari negaranya di Jerman. Beliau bisa disebut ya seorang banyak orang menyebutnya sebagai reggae ambasadornya Jerman, duta reggae hmm, Jerman gitu. Walaupun beliau hmm, tidak pernah menyatakannya gitu, tapi itu salah satu terinspirasi di mana oke, saya ini orang Indonesia tapi ingin juga bisa membuat jembatannya adalah ya Kingston Jamaica dengan Indonesia. Itu salah hmm, satu inspirasinya. Pernah pas album Berjaya, itu album saya yang keempat, setiap kali saya rekaman vokal tuh pasti ada fotonya Jengkelman. Pasti kayak, wah ini emang inspirasi banget. Karena itu musik-musik dia tuh ah, keren. Dia tuh selalu ada nafas reggae di ya, mana karya-karya dia ada. Maksudnya kayak dia bikin musik kayak sedikit yang lebih pop dan lainnya, tapi nafas reggae selalu ada. Dia bahkan punya album Unplugged yang ada symphony orchestra, itu emang dia sangat inovatif. Kadang-kadang ada musik kayak film-film drama, soundtrack, tapi dia pakai vokal reggae, kayak ini orang ini gila banget sih. Itu makanya dia inspirasi sih. Itu gila, gila, Gentleman. gila. Gentleman Ya, ya. dan pas tahun 2000 kan album Satrio kan memakan waktu sekitar 3,5 tahun kan untuk digarap. Nah, iya, ha, ha. Alhamdulillah Itu juga paling lama pas ya? 2000 paling lama untuk menggarap album di dalam karya Ah, saya biasanya sih 6 sampai 8 bulan. Jadi maksimal. perbedaannya album Satrio dan album saya sebelumnya itu biasanya tuh saya masuk studio 6 sampai 8 bulan karya tetet keluarin jadi. Tapi Ah, ini ah, karena emang perjalanan yang personal dan juga spiritual, evolusi. Emang setiap lagu itu tidak akan terjadi bila mana nggak ada kejadian atau tidak ada pengalamannya gitu. Salah oke. satunya sih Apa tuh di pengalamannya? mana 2018 iya, Hmm, salah satunya sih dengan pengalaman Gentleman karena pada saat saya menggarap beberapa lagu dari album Satrio, studionya hmm, itu Planet Earth di Berlin, itu juga ah, studionya di mana Gentleman and the Evolution bandnya dia itu sering latihan di situ, gitu. Akhirnya oke. berapa minggu kemudian kita sempat main festival barengan. Aku pas itu mainnya hari Jumat, Tilman mainnya Sabtu karena kita juga saling kenal dengan bandnya gitu. Aku sama Toke sahabatku ya udah nonton ya nonton Gentleman gitu. Tiba-tiba Tilman datang backstage terus dia bilang Mohammed gitu ya, you going on stage with me. Saya huh, yeah, like leave us alone, like huh, waduh. Wow, Waduh gitu. Karena apa emang langsung biasanya shock kalau gitu ya? itu beliau tuh emang Ah, kasih ngajak ya shock gitu. Lagu Leave Us Alone tuh emang lagu salah satu lagu yang up banget ya, pecah banget biasanya hmm, beliau bawain ya, dan pasti ada selalu mungkin ada guest star yang featuring itu. Biasanya guest star itu dikasih sekitar 30 detik sampai 1 menit, tapi bilang 1 menit itu bullshit itu sebelahan sama Gentleman gitu. Walaupun ditonton sama 50 ribu orang di festival iya, iya, itu iya, sih it doesn't matter ya, iya, lebih ha, kayak
ya ini sebelah gue nih gentleman gitu kayak wah gitu seperti foto-foto Itu gemeteran pas gak tuh? ngeliat fotonya langsung gemetaran dan sejujurnya habis ngeliat itu foto-foto kayak langsung nangis kayak gila ya dengerin Gentleman dari tahun 2002 2003 nggak bakal nyangka sekitar Hmm, 15 tahun kemudian bisa kemudian, satu panggung sama beliau wow. gitu itu salah Hmm, satu yang spesial dengan ya itu daya tarik reggae sendiri. hmm, Itu hmm, hmm. sebuah panggilan karena ada panggilan diterima jalanin gitu jadi Hmm. Terus nggak akhirnya pernah malah ada ide dikasih jalan gue sendiri ya. dikasih jalan gitu iya ada Hmm, sesuatu yang gaib lah bisa sebut karena nggak pernah ada bayangan kayak oh nih gue bikin lagu ini nih pokoknya gue harus sama Gentleman gitu nggak pernah tiba-tiba dong kenalan langsung di atas panggung hah ini aneh banget gitu kayak nggak nyangka itu gila banget kayak sih mimpi. gila banget Nah, kayak mimpi terkait apa albumnya Bang Ras nih yang Satrio, saya lihat kok sangat ya antara religius dan spiritualis ya untuk judul-judulnya itu iya sendiri. Ini Bang Ras ikut Toriko Reggae bagaimana? dia bikin toriko baru jadi syekh Toriko dong saya Reggae. Syekh Ras Muhammad kali ya. ya jangan deh Aduh. Ih, ya banyak dari orang nanya judul-judulnya ini aja ikut luar biasa. ya banyak juga orang-orang luar yang nanya kamu toriko ya toriko apa sih toriko nggak tahu juga ya Iya loh. Maksudnya dari judul hmm. dan lirik-liriknya aja udah kayak kelihatan apa bang? Emang emang ikut sufistik apa gimana? Ya gimana ya alhamdulillah almarhum ayah saya semenjak kecil mengasih sedikit demi sedikit. Ah, benar bang, Tribute benar kepada bang, beliau juga benar gitu bang. Tadi tuh pas lagi album ngomong, tribute halo bang. Tadi tuh pas ya lagi ya ngomongin yang itu, yang gaib itu ayahnya Bang Ras langsung buffer. Jadi emang ada daya tariknya nih kayaknya. Boleh diulang aduh sedikit? Tadi soalnya langsung freeze gitu, saya takut. oh gitu gitu. Tadi sampai mana saya Itu sebutnya loh yang ayahnya Bang Ras dari kecil apa ya seputar itulah. iya 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 jadi alhamdulillah pada saat itu almarhum ayahku ya sedikit demi sedikit pada saat aku kecil yang udah mulai sedikit bisa memproses lah kenyataan atau realita atau kebenaran atau apalah. Eh, sedikit demi sedikit bisa ngasih ya ilmu-ilmu tasawuf pada saat itu. Jadi Oh, sampai melekat sampai sekarang begitu. Jadi album Satria itu semacam tribute kepada beliau karena oke. dengan wafatnya beliau itu adalah dorongan diriku untuk berubah, untuk memperbaiki sendiri, untuk memperbaiki diri sendiri, untuk agar bisa nggak mau bilang baik ya, bisa biar ya hidup bisa bermanfaat lah untuk aku dan juga Hmm. sekelilingku dan juga lingkunganku dan lainnya. Itu sih Hmm. salah satu dorongannya. Hmm. Oh, pantesan. Ya, ya, ya. Jadi make sense. Oke. Iya, Menarik, menarik. jadi emang hampir-hampir setiap lagu di dalam album Satrio itu emang ada unsur religinya. Selain itu. Ah, iya, iya, iya. Terutama yang kalau sebelumnya nggak pernah ya, Bang? Album-album sebelum Satrio tuh. Sebelumnya tidak dinyatakan seterang itu kali ya. Hmm. Kalau Oh, ini lebih implisit. terang. Ya Oh, ini iya, lebih iya. ya. Jadi itu ya pengaruh dari ayahnya Bang Ras yang ternyata juga Pengaruh itu salah pelaku satunya. spiritual. Nah, Mhm, terus mhm. kira-kira apa sih Bang pengalaman apa lagi gitu loh yang dijalani sampai kemudian dalam proses kreatif di album Satrio ini bisa sampai 3,5 tahun tuh. Di luar yang Ah, satu panggung dengan Gentleman, Gentleman, Gentleman. Gentleman, ya itulah. Ah, dalam 3,5 tahun itu mungkin karena awalnya, jadi kan aku kan kerjasama dengan Mones Records selama untuk menjalani karir yang udah
alhamdulillah mencapai 20 dekade lagi, sampai 2 dekade ini, Heeh, 20 dekade, panjang umur. tua banget. Ada dua dinosaurus deh, cek gitu. 2 dekade ini eh, tetap indie jalurnya, Ya. dan pada tahun 2014 sempet ditawarin untuk bikin album dengan Ones Records. Mereka jadinya jatuhnya berperan sebagai produser dan juga distribusi secara internasional. Dan alhamdulillah juga sukses, dan itu menjadi album Salam. Nah, sekitar apa ya, mungkin ya 1,5 tahun kemudian mereka nawarin lagi gitu, Ras, Mm. ini asik banget respons dengan Salam gitu, ayo kita bikin proyek yang baru ya, oke gitu. Tapi nggak tahu kenapa aku bilang ke mereka, aku pengen approach-nya yang beda ya, approach untuk yang album kedua, karena album yang pertama itu lebih lebih semacam mereka tuh udah buat instrumentalnya secara kasar sekitar ada berapa ya pas itu, 200 atau banyak banget pas itu, ngirimin, dan aku apa itu sortir, pilih, oke nih boleh nih, boleh nih, boleh, dan aku arrange lagi gitu. Sedangkan kalau yang Satrio ini emang kita buat dari nol kita, benar-benar dari nol. Jadi aku bilang aku mau lebih berperan sebagai co-songwriter, co-producer, dan juga co-director di dalam musik gitu. Oke. Dan alhamdulillah lagi mereka tuh jatuhnya jadi kayak passion project. Dan kita nggak nyangka, mereka udah jalanin aja. Dan akhirnya baru ngehnya itu pas rilis. Ternyata 3,5 tahun ini betul-betul passion project ya. Mereka nggak mikirnya soal komersil. Mereka bener-bener tuntun, karena aku sempat sharing dengan mereka. Nih, kayaknya ada sesuatu yang harus evolusi di dalam diriku, dalam secara musik, secara pandanganku, mindsetku, lainnya gitu. Bisa sebut adalah versi Muhammad Egar yang baru lah, atau yang lebih lebih sekarang atau apalah. Heeh. Dan ternyata ya mereka sabar banget, karena ada kemungkinan juga bisa di dalam situasi yang lain mereka, ini album lama banget deh, ini belum ada hitsnya deh, kita kasih 6 bulan, lo kasih hits gini, kita keluar apa, kita rilis, udah kayak gitu. Tapi ternyata mereka emang benar-benar selalu ada di setiap tahap gitu. Walaupun nggak selalu harmoni ya, karena pasti ada bentrok kayak ide ini, Ya, ya, aku ada ya pasti ya. ini, oh ini nggak pas gitu gitu. Karena nggak asik juga kalau nggak ada bentroknya gitu, karena kan semuanya kayak terlalu Jadi mulus saling kayak gimana, karena berdialektika ya album justru. Mm-mm. ya gitu lebih enak, karena juga emang albumnya itu bukan album yang mulus, emang bener-bener kayak ya album yang, ya mudah-mudahan sih orang dengarnya album yang penuh emosi. Orang bilang kalau denger emosi ini orangnya kayak emosional banget gitu. Tapi ya aku denger tuh kayak ada konten emotional Heeh. content itu emang bener-bener ada banyak lapis. Karena menurut aku ya ada sesuatu apa ya, mungkin anugerah atau karunia sebagai hidup sebagai insan, sebagai seorang manusia, itu adalah bahwa kita memiliki emosi gitu. Karena banyak orang kan tujuannya untuk apa? Untuk di dalam kehidupan ini gue maunya happy aja. Yang sebenarnya nggak jadi manusia dong. Itu kayak Iya. satu dimensi banget gitu. Oh, oh, Bahwa oh, oh. manusia kan Kok emang banyak ilusi itu banget ya? keraguan dan Ya, selainnya itu betul. gitu. Bahkan aku juga tempat kayak apa berenung kayak soal Rasulullah mengalami Ah, segalanya, kayak keseutuhannya gitu. Kekecewaan, dihina, kehilangan ah, kekasih, kehilangan seorang anak dan lainnya, itu hmm, emang emang itu yang hidup manusia, seorang yang hmm. sempurna seperti itu, utuh gitu. Emang this is the way, the life gitu. Ya, ya, ya. Aku ngeliatnya gitu sih, kayak gitu. Nggak mungkin ya hidup Begitu. tuh kayak ini oke, ini berat banget sih topiknya malam ini. Tapi nggak apa-apa. Jadi justru lebih berbobot gitu ya perbincangan tentang apa musik reggae dari versinya Bang Ras Muhammad ini. Dan ya berarti kan sebagaimana yang tadi dijelasin oleh Bang Ras bahwa dalam proses albumnya sendiri kan tidak mulus gitu, sama kayak jalan hidup gitu ya. Yang Iya, penuh iya. dengan conflicting feeling gitu dari manusia kan nggak mungkin satu Mhm, dimensi. Jadi banyak banyak unsur yang justru itu mhm. apa ya kayak memperkuat karakter kan dari manusia itu sendiri sebenarnya. Iya, betul, betul. Aku Mm-mm. juga nggak percaya dengan winning or losing, winning Uh-uh. or learning. Nah, Mm-mm. di mana kita menolak, kita tidak belajar dari sebuah pengalaman, itu Mm-mm. di mana kita kalah. Aku ngeliatnya gitu aja sih. Kita sebagai pecundang karena kita nggak mau belajar dari pengalaman yang tersebut, Mm-mm. itu aja.
Itu makanya lagu kayak yang kayak lagu Jawara di album Satrio itu sebenarnya itu lagu tentang diriku sendiri, di mana aku bercermin kayak terlalu banyak meragukan ini versiku yang lama kayak ini kok nggak bisa kayak gini 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 nih, selalu menyalahkan diri sendiri, kenapa ya ini itu di dalam keterpurukan untuk bercermin itu kan sebenarnya Jawara gitu, emang semua orang itu adalah Jawara Iya, intinya. ya. Cuma bagaimana mereka memaknai ya dari pengalaman kegagalan itu sendiri ya untuk menjadi jawara. Iya, iya betul. Ini kayaknya ada pertanyaan. Em, dari Pertanyaan. ya dari siapa nih? Rian Muka. Bagaimana kancah musik reggae di tanah air menurut Bung Ras? Semakin banyak band-band baru di luar reggae. Tuh, kelihatan. Ini pertanyaannya bisa ditaruh tengah baru tahu ya. Sorry agak Bisa, gaptek. baru tahu kan? Iya, kalau untuk kancah musik reggae di tanah air, Mm-mm. perkembangannya cukup bagus dalam 15 tahun ke belakang. Karena Mm. di awal karirku sih yang untuk reggae ambassador, sebagian besar untuk musik reggae itu di tanah air warnanya terlalu sama, bisa disebut terlalu monoton. Oh, Makanya aku mengambil keberanian untuk merilis album yang judulnya Reggae Ambassador. Orang kaget gitu, oh ini apa ini, bukan reggae kok kayak bentuknya kayak gini 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 itu gini. tahun 2007 ya Akhirnya Bang ya? mungkin Reggae 2007 Ambassador. pas itu 2007 iya, dan akhirnya saat ini warnanya mulai ya mulai nambah saat ini. Hmm. Nah, itu terima kasih jawabannya. Untuk pertanyaan lain silakan ya kalau Sama-sama. kawan-kawan bercerita mau bertanya sesuatu. Jangan gombalin Bang Ras mulu nih, dari tadi komen-komennya gombal-gombal. Bang, Gombal banget. Bisa cantik amat ya, salam dari hati. Kayaknya semuanya fokusnya ke Mbak deh. Pada gak dengerin. Si Ras ngomong apaan ya tadi? Hah? Apa? Ngomong, ngomong, ngomong. oke. Nah, Bang, ini kan dari 2008 tuh banyak banget ya penghargaan yang sudah diperoleh oleh apa Bang Ras nih. Salah satunya Best Oke. Reggae Act by Rolling Stone. Indonesia itu tahun 2008, kemudian juga 2013 dapat lagi 2000 dan 2014. Menurut Bang Ras gimana sih dengan semua Iya. pencapaian-pencapaian itu? Wow, bagaimana ya? Wah, mungkin versi Egar yang zaman dulu lebih pikir, Hmm, wah, gue udah dapet ini nih, gue udah dapet penghargaan ini, gue dapet hmm, penghargaan ini. Kalau bahasa Inggrisnya, oh, be proud of yourself, be proud of your uh, works. Aku mengganti mindsetnya itu udah dari ya baru-baru ini sih, mengubahnya uh, be humbled of your works, bersyukur hmm, dan juga rendah hati bahwa oh ada acknowledgement nih, ada apa, ada mungkin ada lembaga yang bisa ngasih penghargaan, dinilai ini, bersyukur aja gitu. Karena musik tuh kalau bagiku ya sepertinya itu ada sesuatu power yang kita tidak miliki tetapi mengalir dari, ya bisa sebut dari kalbu lah itu. Dan hmm. itu bukan sebenarnya milik milik apa, bukan sepenuhnya milikku gitu, bukan bukan sepenuhnya milik pribadi gitu, emang ya disebutnya inspirasi lah entahlah dan selainnya, itu ada sesuatu yang emang di luar power kita sendiri. Makanya selain kata humbling itu, aku Ya, juga sebutnya bukan musikku tapi musik yang memilikiku, the music I belong to. Pengen uh, coba melihat realitanya itu biar untuk berusaha lebih rendah hati lah, itu salah satunya. wah, terharu saya dengar ya. So humble. Nah, itu berarti sama tuh kayak kayak Mencoba humble, bercoba. ini turning point-nya apa sih kok jadi ya spiritualis kayak gitu, Bang? Kenapa? Maksudnya Kenapa? turning point-nya karena kan tadi kayak mungkin secara implisit Bang Ras menceritakan perjalanan karirnya yang awal-awalnya barangkali ya ambisius dalam Mhm, mengejar mhm, achievement gitu, tapi kemudian pada satu titik mhm. mulai berpikir bahwa wah bukan itu kok yang penting, justru menjadi lebih bersyukur aja dengan semua pencapaian-pencapaian itu. Itu kan berarti kayak Ya. Bang Ras nih ada satu titik dalam dalam perjalanan hidupnya yang menemukan turning point itu loh, Bang.
dan apa gitu yang mungkin bisa di-share ke kawan-kawan bercerita. Turning point-nya salah satunya mungkin pada saat itu di atas panggung. Merasa autopilot, terasa passion dan soul-nya itu nggak ada. Kayak, ini lagi ngapain ya di atas panggung ya? Kok bingung gini ya? Wah, oke, nggak beres nih. Itu salah satunya. Ternyata itu ya kayak apa ya? Spiritnya pada saat itu terasa habis karena terlalu ambisius, terlalu pokoknya lawan arus lah. Pokoknya apa yang di benakku masa bodoh. Pokoknya harusnya jadinya kayak gini, harus jadinya kayak gini, harus jadinya kayak gini. Itu kayak mungkin keras kepala, mungkin Scorpio kan dibilangnya kayak passionate dan juga keras kepala gitu. Iya. Harus jadinya kayak gini, harus Very. jadinya kayak gini, harus jadinya kayak gini. Ya kayak gitu, jadi kayak pernah pengalaman sama Scorpio. Ups, keceplosan. Ya kayak gitu sih. Itu salah satu turning point-nya kayak oke, ternyata itu ngefek ke dalam kreativitasku dan itu berbahaya. Karena aku ngeliat salah satu ruangan bebas, elemen yang bebas di mana aku bisa berekspresi itu selain di dalam studio atau megang gitar, cari inspirasi dan selainnya itu di atas panggung. Di mana itu udah mulai kayak keganggu, wah oke. Recheck lagi, evaluasi lagi. Itu salah satu turning point-nya sih. Nah akhirnya tetap jalanin ke Jamaica dan selain itu ke negara-negara lain. Pokoknya ada tiba di booking suruh ke Costa Rica lah, di ke Amerika lah. Ini emang harus dengerin dibanding kayak oke, terus apa ego ya bisa sebut Iya, ego iya, gitu iya, ya. iya. Turning point-nya ego ini kayak senjata paling nomor apa musuh paling nomor satu di kehidupan gue. Oke, kayak ego Oke. Jadi harus dikontrol ego. ini general orang-orang Scorpio apa Bang Ros doang nih. Jadi kayak Nggak merasa tahu ya. awalnya tuh kayak segala sesuatu pengen dikontrol sendiri, tapi kemudian baru sadar bahwa ada power yang justru mengontrol kita lebih kuat di luar diri gitu kan ya. Kurang Nah lebih. itu, iya. Tapi Kurang lebih begitu. Tapi ngomong-ngomong nih Bang, bukan hanya, iya, kenapa? iya nggak apa-apa, lanjut dulu. Oh enggak, tapi kayaknya bukan hanya terkotak di dalam horoskop zodiak ya. Iya, I know. Kayak Nggak mungkin bercanda Bang. di luar Scorpio. Bercanda. Nah, ini padahal lagi ngomongnya tuh lagi dalam banget ya tentang spiritual, perjalanan hidup dan sebagainya. Tiba-tiba ada komennya salam buat mama dan papa. Ini buat siapa maksudnya? Mama papanya Ras Muhammad. Loh. Aduh, gue ngakak dari tadi. Ini saya bukain pertanyaannya satu persatu ya Bang, banyak banget. Oh ya, ini pertanyaan dari Wah, Bapak boleh David. baca. Ya, Bang, pada album Satrio ini kenapa sampul yang dipilih lukisan Rumi? Ya, itu juga pertanyaan saya sih sebenarnya. Salah satu faktor yang dan juga elemen yang ngebantu untuk proses duka adalah ya syair-syair Rumi. Dan itu juga sempat diekspresikan di dalam lagu terakhir di album Satrio, Meta Master Eye Allah. Dan itu aku menyebutkan diri sendiri sebagai ini emang lebih kayak apa ya, lebih bukan shocking ya, tapi nggak tahu ya. Aku sebut diri sendiri sebagai Rumi dengan senapan Uzi gitu. I am Rumi with an Uzi gitu. Jadi kayak orang wah gila. Biar orang kaget gitu, salah satunya. Jadi emang saat ini udah sedikit meninggalkan era reggae ambassador, era duta reggae Indonesia, memasuki era yang Satrio, lebih personal, lebih jujur, dan juga era yang ya, Rumi dengan senapan Uzi. Itu makanya cover album di sampul albumnya itu ada lukisan Maulana Rumi. Sebenarnya sih itu salah satu untuk secara kreativitas ya. Itu salah satu di mana bentrok dengan Oneness Records karena awalnya sih aku tuh mau taruhnya Maulana Rumi memegang senapan Uzi. Kayak lu gila lo ya.
Lu gila lo ya. Bakal diprotes. Iya makanya itu cobalah sedikit provokatif lah. Enggak deh, gue nggak berani. Mereka nggak berani, nggak berani. Itu, ya gitu nggak apa-apa. Tapi emang eh, kalau 2021 sudah kembali normal, kami juga pengen cetak ke CD. Itu salah satunya akan ada artwork yang udah dipersiapkan yang belum pernah dipublikasi dan itu artworknya itu ada Rumi dengan senapan Uzi. Jadi sebagai stikernya di dalamnya. Gitu. Jadi bukan di Tetap covernya, ya. cuman kalau nanti orang tetap soalnya pada kasih data ya kocak. Itu mungkin masih bagian ego atau apa, cuman keren aja kayak, Eh, wah ini gitu keren loh. ya. Rumi pakai senapan easy itu kayak progresif banget gitu. Malah Rumi kan emang berbicara tentang kasih, tentang cinta Rumi kan betul dor. Aduh. Orang gila, Oke. orang gila. Ya gitulah seniman deh, dasar seniman. Ya, 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 ya. Nyentrik lah ya. Nyentrik gitu. Ini banyak banget yang nyuruh Bang Ras nyanyi. Jangan disuruh nyanyi. Ya ampun. Wah, ya ada tarifnya ya kalau nyuruh nyanyi. Kayaknya lebih banyak pertanyaan soal Mbak deh. Komentar Pada nanya soal Mbak. IG saya. Banyak banget. Ya, dirahasiakan C gitu. Emang gak punya. Ya. Nah, ini pertanyaan lain dari Mas Jabir. Jika dilihat dari beberapa album terakhir kental dengan nuansa agama Islam. Mhm. Yang saya mau tanyakan, seberapa besar pengaruh Al-Quran dan hadis ke dalam Ras Muhammad membuat sebuah apa nih, kok nggak bisa dinaikin, sebuah lirik kali ya maksudnya, lirik lagu. Lirik lagu Satrio itu banyak saya terinspirasi dalam ayat-ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Gitu. Sebenarnya sih sebenarnya kalau di dalam kita lihat dalam konteks Islam, Ya. Satrio itu sebenarnya khalifah. Orang pada wow, berat Oh, juga ya maknanya tuh menggunakan khalifah. makna satria itu khalifah. Tapi khalifahnya kembali ke dalam esensi khalifah yang manusia pertama, Nabi Adam Hmm. alaihissalam gitu. Dan bahwa beliau dan kita adalah ya Bani Adam. Ini kisahnya, kisah seorang Bani Adam turun dari situ. Bahwa kembali lagi di dalam secara emosi dan selainnya. Gitu. Nah, bahwa Nabi Adam itu seorang yang orang tidak ego sebelum masuk ke bumi, emang dia emang terima kesalahannya. Gitu. Di saat ini kan kita egonya tinggi kayak kita nih salah tapi nggak mau ini. Namun Nabi Adam alaihissalam tetap menjalani sih, ya, itu salah satu ya sih. Itu bahwa kita emang Oh ya. datangnya dari beliau gitu. Ya gitu deh. Jadi Banyak sebenarnya Bang Ras, filosofi ya. sebenarnya saya dan Bang Ras nih saudara kan, karena keturunan Nabi Adam. Ya, oi. Oke, pertanyaan lain. Apa nih? Dari ini akun fiktif nih ya. Bang, apa yang membuat reggae Ras Muhammad ada ke hip hopannya? Hip hopan ya. Emang aku cinta sekali dengan musik hip hop. Tapi sebenarnya reggae itu bisa disebut adalah nenek moyangnya hip hop karena salah satu DJ Nenek pertama, moyangnya. selektor pertama, ya nenek Nah, moyangnya salah satu DJ pertama itu dia berasal dari kota yang sama kayak Bob Marley, Trenchtown. Namanya beliau adalah Kool Herc, DJ Kool Herc. Dan beliau itu pindah ke Bronx tahun berapa ya? Akhir tahun 60-an. Dan apa yang beliau dapat dari kebudayaannya dia sendiri dari Jamaica, dia terapin di Bronx. Namun dengan musik yang lebih cocok dengan warga-warga yang di Amerika pada saat itu. Jadi itu salah satu contohnya untuk mengedepankan bahwa reggae ini warnanya bukan warna Bob Marley saja, bahwa emang sejarahnya itu emang luas sekali dan dalam sekali. iya iya. Terus masih banyak pertanyaannya. Dari ini, siapa ya tadi nggak kebaca. Bang, kenapa musik reggae jarang masuk TV nasional? Apa karena Wah indinya itu itu ya tadi?
Bang Ras udah cerita. Nggak tahu ya. Mesti pertanyaannya mungkin dibalik kali. Kenapa TV nasional tidak memasukkan musik reggae? Itu aja kali. Oke, Pertanyaan seperti benar-benar. itu kan. Ya, ya, Dibalikan. ya. Betul, betul. Coba diulang ya pertanyaannya. Ketik lagi. Yang lain. Bang kan, udah ya tadi ini. Si David. Oh, udah ini. Bang Ras, apa aja sih prestasi yang sudah diberikan untuk Indonesia melalui musik reggae? Waduh. Kira-kira apa? Nah, apa ya? Itu ngomongin pencapaian sendiri kayak agak ego jadi. Ego bengkak nanti. Apa ya? Nggak, jelas sih. Salah satunya memperkenalkan Indonesia di secara komunitas global musik reggae, bisa memperkenalkan. Kalau untuk yang album Satrio ini emang betul saya lebih tegaskan ini narasi saya sebagai seorang Indonesia, dan juga struggle saya, perjuangan saya, apa yang saya alami berapa tahun ke belakang, dan juga ya lebih jujur seperti apa gitu. Jadi ya mungkin salah satunya Satrio kali. Ini banyak sekali yang salam Bang dari Serang sampai Papua tuh. Pada salam buat Bang Ras. Salam kembali. Ya dia nanya lagi, Mas Ras dulu pernah di pesantren. Nah ya. Iya, ini saya mau bacain pertanyaan ini dari Om Imam. Bang, Mas Ras dulu pernah nyantri di pesantren, alim dan tawadu banget deh. Iya. Tawadu banget. Pernah Bang, beneran? Dari Pekalongan juga. Halo? Ya, masih di sini. Lagi juga nggak baca. Komentarnya banyak sekali ya. Terima kasih semua yang hadir. Ya ini rekor sih. Belum pernah nih live-nya bercerita sampai 140-an kayak gini. The Power of Ras Muhammad. Bang, ngomong-ngomong kenapa sih namanya sih ditambahin dengan Ras itu kan? Kalau nggak salah nama aslinya Muhammad Egar ya? Iya, nama aslinya Muhammad Egar. Dan dapat nama Ras Muhammad itu saat di Brooklyn. Karena Ras sebenarnya itu bagian dari kultur reggae. Biasanya kalau lelaki yang panggil gimbal, biasanya dipanggil Ras. Ibaratnya kayak bung berambut gimbal gitulah. Namun karena di dalam reggae kultur itu ada pergerakan Rastafari, dan Rastafari sangat menjunjung tinggi Afrika. Jadi mereka sangat melihat sebagai pusatnya Afrika adalah Ethiopia, dan di Ethiopia pada saat itu ada dinasti Solomonic Dynasty, dan Solomonic Dynasty-nya itu salah satu titel untuk sebagai seorang pangeran disebutnya Ras. Gitu. Makanya ada pergerakan Rastafari. Tafari adalah nama beliau dan title-nya adalah Ras. Gitu. Jadi kebanyakan di kultur reggae ya biasanya kalau cowok rambut gimbal pasti Ras. Kayak gitu. Karena mereka pas di Brooklyn pada nanya gitu, nama aslimu siapa sih? Egar. Susah banget, pasti orang bilangnya Edgar lah, wah banget. Ya, emang namanya agak jarang ya. Nah, akhirnya nama lainnya apa? Muhammad. Oh, itu. Tapi bagi mereka juga kepanjangan juga. Nah, akhirnya, ya udah deh, panggilnya Ras. Tapi untuk sebagai untuk berkreasi namanya, ya jadinya Ras Muhammad. Dan sepanjang ini pernah ketemu ada seorang namanya Ras Muhammad juga, orang Somalia. Oh iya. Tapi dia panggil Mo. Iya. Dia tapi dia untuk stage name-nya dia pada itu orang DJ di Norwegia pas itu dia ketemu. Aku ketemu dia dan dia panggilnya Ras Mohi gitu. Pas ketemu dia bilang, my name is Muhammad too. It's like, oh, my name is Muhammad too. We're both Ras Muhammad gitu. Kocak. Dia kan nickname-nya kan Mohi. Dan pas itu dia sempat ceritain kalau biasanya kalau teman-temannya nelpon dia dan ayahnya yang ngangkat, dan mereka nanya, boleh bicara sama Mohi? Langsung bilang, nama dia Muhammad, bukan Mohi gitu. Start saying it. His name is Muhammad. It's not Mohi.
bapaknya marah-marah gitu. Kocak deh. Cek, Gonta-ganti nama bener Ras soalnya. Muhammad juga lucu, kocak. Karena Ya. emang nama nama Muhammad itu adalah nama yang paling banyak ya sedunia untuk lelaki, kalau tidak salah. Gitu. Ya. Bang, ini dari Krisna Aditya, Bang pernah nggak kepikiran untuk bikin audisi reggae? Audisi reggae, ini audisi jadi kayak apa nih? Indonesian Jadi Idol kayak mungkin. kayak gitu. Enggak deh. Audisi reggae enggak. Ya, saya karena jadi berperan untuk menilai sebagai judging gitu, aduh jangan deh. Enggak deh. Hmm. Enggak. Oh Saya ya, kadang-kadang saya ngeliat itu kalau untuk kayak judging, untuk apa ya musik, ya kadang-kadang mereka belum mengalami proses sepenuhnya gitu, dan kita udah harus jadi kamu mesti gini gini, gini. Harusnya gini 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 kan, oke. ya mereka mungkin belum sampai kali, belum dapat prosesnya Ya, ya. segitu, lagi menikmati prosesnya gitu. Namanya juga seni kan, jadi nggak mau Jadi sih untuk suara mendingan lebih alami sebagai gitu judge. ya perkembangannya. Lebih alami gitu, karena saya juga mencoba setiap di dalam seni, apalagi di dalam reggae, Ya, melihat oke, ini yang aku bisa apresiasi bagian mana gitu. ya. Bang, terkait dengan album Satrio sendiri, kalau nggak salah di launchingnya tuh di Jerman ya, Bang? Launchingnya bukan di Jerman. Eh, itu mungkin ada informasi yang kurang ketangkep pas itu. Karena aku kerjasama dengan One S Records, jadi secara secara digital emang paling promosi yang paling banyak sih di Jerman. Karena itu juga sempat kita Oh, kerjasama dengan Reggaeville, situs terbesar untuk musik reggae, tapi mereka berbasisnya itu di Jerman gitu. Dan juga emang melibatkan banyak juga musisi-musisi Jerman di dalam yang ngisi musiknya dan kolaborasinya dan lainnya. Pas itu ada Jakustix juga gitu. Tapi untuk secara launching secara fisik belum melakukannya. Ya insya Allah 2021 nanti. 2021, Bang. 2021 kalau mulai normal lagi gitu nih ya, belum tahu. Santai aja. Ya, ini udah ada yang nanya lagi, kapan bikin lagu terbaru, Bung Ras? Kapan ya? Kapan? Masih rahasia, Nggak tahu masih juga rahasia. Kak. Rahasia. Itu tergantung inspirasi sih. Tapi saat ini emang lebih seneng ngepromosiin soal album Satrio dan juga uh, proyek yang terbaru yang sama Saikoji dan Kang Iwa yang Side Hustle gitu. Lagi emang ingin ingin lebih menjelaskan soal album Satrio dan juga ya proses dan evolusi. Pengen sharing aja apa yang aku alamin. Oke, apalagi nih ya? Oh, tadi tuh banyak deh yang pertanyaan soal, emang Bang Ras nih vegetarian ya? Eh 15 tahun Hah? vegetarian. Sampai sekarang? 15 tahun vegetarian. Eh 15 tahun vegetarian. Tapi kalau aku ngomong sama vegan sama vegetarian, orang yang vegetarian, untuk saat ini mereka pasti kesel. Mereka pasti kesel. Kenapa? Karena sudah Ya pasti mereka nanya, berhenti. sudah berhenti karena mereka nanya ya, kamu dapat apa dari sebagai vegetarian? Wah, aku nggak pernah berpikir sejauh itu ya, dapat apa sebagai vegetarian gitu. Tapi pas itu karena sempet ke Mesir dan yang nemenin kita itu dia bilang, Bang, harus coba dombanya sini enak banget. Bang. Tapi aku nggak makan daging, gitu, Oke. 15 tahun nggak makan daging gitu. Tapi karena emang Mesir itu Iya, iya. keren banget, udah secara sensasi udah, aduh keren banget. Untuk Heeh. secara Islaminya dan secara sejarahnya, sejarah piramida dan pokoknya ya sejarah kunonya dan lainnya emang keren banget, dan orang-orang Mesir itu emang keren banget, vibe-nya itu wah oke banget gitu. Kayak di film banget kayak di Mesir gitu. Akhirnya kayak ya udah deh, saya dia tiap hari coba dombanya Bang, enak banget. Sayang loh kalau di Mesir soalnya dombanya itu enak banget. Emang enak banget tadi coba. Pokoknya akhirnya setelah berapa hari tuh dirayu Akhirnya jadi ada takut itu seminggu deh, ada seminggu. Ada seminggu. Langsung, lemah juga ya, oh ini baru enak, seminggu. enak banget deh. Terus pikiran daripada ya udah deh, gitu. Kapan lagi ya kan? Dia sendiri yang dia sendiri yang ngomporin. Dombanya nggak habis, aku yang habis. Loh kok, kok nggak habis? Ya kenyang.
Enak banget padahal gitu. Balik-balik ke Bali, ketemu temen, lo tau nggak, gue udah nggak vegetarian lagi, yang bener loh, iya. Lo mau steak nggak besok? Gue traktir ya. Yang bener loh gitu. Ya itulah. Gitu. Aduh, aduh, aduh. Nah, itu ya jawabannya. Jadi dia udah nggak vegetarian lagi nih si Bang Ras. Sudah tidak lagi vegetarian. Gara-gara daging domba. Daging domba Mesir, Ya, daging domba tepatnya. Mesir. Dan sekarang lebih lebih meringani beban manajer. Karena kalau di saat kita tour, manajer itu sebenarnya sih kasihan sih mikirin diet tuh. Wah, Ya, ini ribet banget makanannya sih daging semua nih. makanannya. Iya, iya gitu. Artis gue makan apa? Masa cuman nasi tempe doang, makan apa ya? Gini gitu. Nah, sekarang sih lebih santai. Sip, sip. Nah, kayaknya itu juga jadi apa sih lebih bersyukur dengan semua karunia ya. Jadi tidak hanya vegetarian dong, daging-daging juga itu bukti karunia. Nggak, makanya Karena itu saking juga. enaknya. Ya, apalagi tinggal di Indonesia. Indonesia itu Iya, salah satu surga kuliner gitu. Kayak betul. rawon, gulai Mm-mm. kambing, soto Beuh. ayam, Sate kelatak ya ya kan. gitu. Nggak, makanya itu. Surga kuliner banget gitu, sayang gitu. Tinggal sini tapi kayak vegetarian, kayak ya lo sayang banget sih. Rendang enak loh. Gitu. Enak banget loh rendang. Iya benar-benar. Bang, Gitu. ini dari Mas Islami Mubarak. Kalau ada project baru syutingnya di Aceh aja, Bang. Nah, tuh ditawarin. Boleh, boleh, boleh. Kalau mau ngedanain juga boleh sih. Good point. Apalagi ya, banyak sekali pertanyaannya. Ini nih. Pengalaman paling menyenangkan apa sih saat di Jamaika? Apa saja? Pengalamannya manggung pertama kali di Jamaica dan juga ke museumnya Bob Marley, 56 Hope Road. Sebetulnya 56 Hope Road adalah salah satu rumah atau bisa disebut base campnya Bob Marley. Jadi bisa itu salah satu pengalaman menyenangkan. Pengalaman yang paling menyenangkan itu ya. Banyak sih Bang. Iya, iya menyenangkan dan juga terharu sih kayak wah gila ya ke tempatnya Bob Marley ya. Banyak banget soalnya nilai-nilai sejarah di situ. Keren banget sih, keren banget. Dan juga Jamaika tuh menyenangkan di dalam hal musiknya. Musik itu kayak nonstop 24 jam gila. Jadi kita kalau walaupun kayak tentengan gitar akustik aja, mereka tuh udah respect. Mereka langsung lihat, oh musisi nih ya, musician, respect kayak gitu mereka bilang. Selalu gitu. Dan mereka pasti, oh punya karya, coba denger dong. Dan itu bisa terjadi. Performance di Jamaika bisa terjadi dimanapun. Kita jalan tiba-tiba ada orang nyanyi gitu, gitu. Wow, tidak sih. Itu menyenangkan banget. Jadi emang kayak setiap kali ke Jamaika tuh kayak kuliah. Oh, jadi Kita hidup serap, gitu serap, ya serap, serap, serap. seninya Nah ini ya hidup dalam sekali, sehari-hari. Nah. hidup sekali. Enggak sehari-hari, gila sih. Nah, ini Bang pertanyaan lain. Julian Marley itu sudah pernah ke Indo. Next rencana anak Bob Marley ke Indo lagi siapa dan kapan? Eh, Nah, ini. Itu aku kurang tahu ya. Aku bukan seorang event Oke. organizer. Cuman dari dulu sih ada impian ya, impianku salah satunya sih Damian Marley. Ingin banget beliau sini tapi belum belum sampai. Pas itu sempet sih ada tahun 2012 atau 2013 ada rencana untuk Damian Junior Gang Marley ke Indonesia tapi belum Hmm, diwujudkan. belum disampaikan ya. Semoga segera. Hmm, Bang, ini. ini nih dari Mbak Lulu pertanyaan bagus banget. Value yang paling Mhm. valuable dalam bermusiknya apa? Dan value yang kira-kira bisa terus dibawa mati itu gimana? Share dong, penasaran. Value-nya ya. Eh, Value bermusiknya itu. Semoga bisa menginspirasi orang lain saat mendengar. Itu sih value-nya. Karena untuk musik bagiku itu adalah sebuah untuk bagiku ya, untuk karya semacam warisan. Ya, karena kan bisa disebutkan hidup hanya sesaat. Jadi bisa ya kita buat karya dan meninggalkan sesuatu warisan. Oh, ini perjalanannya seperti ini. Aku ngeliatnya sih seperti itu value-nya.
Jadi iya, maksudnya karya-karya seni itu sebagai bagian dari warisan hidup ya Bang ya. Itu value-nya buat Ya, lingkungan. warisan hidup. Ya, value-nya. Mhm. Sudah terjawab, Mbak Lulu. Silakan pertanyaan lain. Eh, saya cek dulu. Ini banyak yang minta nyanyi Bang. Emang mau nyanyi Bang? Di Enggak deh, live ini. santai aja. Gak mau tuh, gak mau. Nanti khusus Hmm. di luar live IG. Nyanyiin Sirotol Mustaqim sebentar dong tuh, tetep ya. Lah. Yang lainnya mau tanya, Kang, apa betul Kang Ras Pertanyaan Muhammad lucu-lucu dari ya. sananya masih Turunan ulama lagi. Ketawa deh. Entahlah. karena Walau so, alam. Walau alam. Tahu. mungkin Wah, harus turunan dicek Bang ulama lagi sanatnya. dipanggil anak. Anak Dipanggil pesantren. santri, turunan ulama deh ya. Aduh. Mungkin harus ini sih Bang, ditres sanatnya jangan-jangan ke wali siapa gitu, ke Sunan Kudus atau Sunan Bonang gitu. Waduh deh, enggak deh. Mungkin secara pribadi aku lebih baik tidak tahu karena kalian ini waduh beban gue berat juga ya. Waduh. Beban itu jadi Iya benar-benar. Wah, ini seru banget sih. Bang, terakhir, pesan penting yang akan Bang Ras sampaikan nih untuk generasi muda Indonesia terkait dengan musik reggae, Bang. uh, intinya berkarya dan juga jadi diri sendiri dan suarakan suara sendiri dan juga berekspresi dari pengalaman sendiri. Itu sih aku melihatnya. Dan makanya itu dengan Satrio aku coba salurkan apa yang aku alamin beberapa tahun ke belakang. Itu sih, dan aku harap sih banyak suara-suara lain yang lebih terdengar di Indonesia. Untuk musik reggae, bukan hanya musik reggae, tapi untuk musik in general. Oke. Terima kasih, Bang Ras. Ini waktunya sangat Sama-sama. terbatas. Dan saya juga berterima kasih dengan kawan-kawan bercerita untuk fans-fansnya Ras Muhammad. Para penggemar fanatiknya yang komen-komennya banyak sekali di sini. Dan menyuruh nyanyi. Barangkali boleh nih Bang, satu bait aja. Ya. Sebagai penutup. Ayo dong. Ya, gimana sih? Bentar. Nah, dan jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe kanal YouTube kami di Berita Baru Ko dan IG Berita Baru Ko. Ayo Bang, cepat sebelum mati. Tiba-tiba ntar off. Kita ada berapa menit lagi sih? Actually Ada 1 berapa minute menit left. Asik. Hihi. Siratal Mustaqim, hey, step it out the righteous way. Sending good vibration all to the nation, day by day. So me have to start, stepping out the righteous way. Sending good vibration all to the nation, day by day. Belum di-cut. Keren. Terima kasih Bang Ras dan sampai jumpa kawan-kawan Sama-sama. bercerita kembali di Selasa Malam minggu esok. Terima kasih Bang Ras. Ya, sama-sama.